Sayap-sayap yang terkembang. Seri 2 suramnya Bayang-Bayang. Audiobook, novel silat, cerita, S.H. Mintarja, episode 230. Tetapi kau harus pergi dari lingkungan ini, berkata Jatiwulung, bukan saja dari lingkungan ini. Tetapi kalian harus menghentikan pekerjaan kalian yang hina ini. Yang hina? Orang yang berjambang dan berkumis lebat itu bertanya, pekerjaan ini adalah pekerjaan laki-laki. Aku tidak mau menjadi pencuri yang hanya berani melakukan pekerjaannya jika sasarannya lengah. Aku tidak mau menjadi penipu yang licik. Tidak pula sudi mengemis. Pekerjaan inilah yang aku pilih, karena dengan pekerjaan ini aku tidak merasa kehilangan harga diri. Apakah kau sama sekali tidak mengenal baik dan buruk? Bertanya Jatiwulung. Kedua orang itu terdiam. Sementara Sambiwulung berkata selanjutnya, jika kau sedikit saja mengenal baik dan buruk, maka kau tentu mengetahui bahwa pekerjaan yang kau lakukan itu termasuk pekerjaan yang buruk. Kedua orang itu mengangguk, tetapi seorang di antara mereka bertanya, tetapi bukankah kalian juga melakukan pekerjaan seperti yang kami lakukan? Kami adalah petugas-petugas sandi dari Madiun. Kami mendapat tugas untuk mengamankan upacara tahunan itu dari gangguan apapun termasuk sebagaimana kau lakukan. Jawab Jatiwulung. Jadi kalian berempat itu petugas sandi dari Madiun? Bertanya orang yang agak gemuk dengan kata-kata sendat. Ya, kami dapat membawa kalian dan menyerahkan kepada pemimpin kami. Dalam keadaan sekarang, orang yang melakukan pekerjaan sebagaimana kalian lakukan itu, hukumannya sangat berat. Jawab Jatiwulung. Kami mohon ampun, kedua orang itu hampir bersamaan memohon sambil mengangguk dalam-dalam. Aku ampuni kalian kali ini. Tetapi jika kami menemukan kalian kembali melakukan pekerjaan seperti ini, maka hukuman kalian akan sama beratnya dengan para petugas sandi dari Mataram atau Pajang atau daerah manapun yang memusuhi Madiun. Kami berjanji, desis orang yang berjambang dan berkumis lebat itu. Risang hampir tertawa melihat wajah orang itu. Wajah yang garang itu nampak demikian ketakutan sehingga kesannya menjadi sangat aneh. Demikian pula orang gemuk yang wajahnya sekeras batu padas itu. Namun kemudian Risang itu justru bertanya, Kisanak, kenapa kau melakukan pekerjaan seperti ini? Apakah kau sudah menjadi kelaparan, sehingga kau harus merampok orang? Apakah kau tidak mempunyai sawah dan ladang? Orang berjambang itu pun menjawab dengan nada dalam, aku mempunyai sawah dan ladang, Kisanak. Jadi kenapa kau lakukan juga pekerjaan ini? Seandainya tetanggamu atau sanak saudaramu ada yang mengetahuinya, apakah kau tidak merasa malu? Sampai saat ini mereka tidak mengetahuinya, jawab orang itu. Apakah alasanmu merampok orang-orang lewat di daerah ini? Atau hanya satu penyakit keturunan saja? Desak Risang, orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, keluarga kami adalah keluarga yang besar. Sementara itu, Kisanak tentu juga mengetahui. Kami harus menyerahkan sebagian hasil sawah dan ladang kami untuk kesiapan masa-masa paceklik. Lebih dari itu, jika perang benar-benar terjadi. Bahkan, tentu Kisanak juga sudah mengetahui, lumbung-lumbung prajurit di Madiun harus terisi. Ada berapa puluh ribu prajurit yang sekarang berada di Madiun. Bukankah setiap hari mereka makan? Sementara itu persediaan bahan makanan yang dibawa oleh prajurit-prajurit dari luar Madiun itu tentu tidak akan mencukupi. Jadi sebagai warga yang baik, kalian serahkan sebagian hasil sawah dan ladang kalian? Bertanya Kasada, ya Kisanak. Jawab orang itu, apakah tetangga-tetanggamu, seisi padukuhanmu dan orang-orang kademanganmu juga merupakan warga yang baik dengan menyerahkan bahan hasil sawah dan ladangnya? Bertanya Kasada, ya, bukankah peraturan itu berlaku umum bagi semua orang yang tinggal di Madiun dan sekitarnya? Kasada mengangguk-angguk. Sementara Jatiwulung berkata, di satu sisi kau menjadi warga yang baik. Tetapi di sisi lain kau menjadi perampok. Kami terpaksa melakukannya Kisanak. Sebagian memang penyakit keturunan. Namun sebenarnya kami sudah pernah sembuh dari penyakit ini. Tetapi ketika kami merasa kekurangan, maka penyakit ini menjadi kambuh. Sambiwulunglah yang kemudian berkata, matahari sebentar lagi terbit. Pulanglah. Hentikan kegiatanmu ini, kalau kau ingin menjadi orang yang baik bagi Madiun, jangan hanya baik di satu sisi. Dengan demikian kau tidak lebih dari seorang yang bertopeng untuk menutupi wajahmu yang asli.
Topengmu topeng Panji yang tampan, tetapi wajahmu yang sebenarnya adalah wajah raksasa yang bertaring tajam. Orang itu sama sekali tidak menjawab. Dalam pada itu, Risang pun berkata, "Baiklah. Pergilah, kami akan meneruskan tugas kami melihat-lihat, apakah selama upacara tahunan itu berlangsung, segala sesuatunya berjalan dengan baik. Kami akan berusaha melupakan apa yang kalian lakukan, selama kalian tidak mengulanginya. Tetapi jika terjadi lagi, maka kebencian kami pun akan berlipat 10 kali, sehingga beban hukumanmu pun akan berlipat 10 pula." Keempat orang itu tidak menunggu lebih lama lagi. Mereka pun kemudian telah meninggalkan kedua orang yang sudah berputus asa itu. Demikian keempat orang itu melangkah menjauh, maka Risang pun berkata, "Satu kelemahan dari Madiun." "Ya," sahut Kasada, "nampaknya pada waktu yang agak panjang, Madiun akan dapat mengalami kesulitan makan. Sekian banyak orang yang bertumpuk di Madiun itu memang memerlukan bahan makan yang sangat banyak." "Berapa lama Madiun akan dapat bertahan dalam keadaan seperti itu?" desis Risang. "Jika saja Mataram dapat mengulur waktu, maka Madiun akan menjadi semakin kesulitan menyediakan bahan makanan bagi prajurit-prajuritnya, sementara prajurit-prajurit yang sekian banyaknya itu akan tetap berada di Madiun untuk menghadapi Mataram. Dengan demikian maka Madiun akan menjadi semakin lemah dari dalam." Demikianlah, maka di sepanjang jalan mereka justru mendapat bahan pembicaraan yang berarti bagi Kasada. Meskipun ia bukan petugas sandi, tetapi laporannya lewat Kirangga di Payuda akan dapat dipertimbangkan. Meskipun demikian Kasada itu berkata, mudah-mudahan persoalan ini juga menjadi perhatian oleh para petugas sandi, sehingga mereka akan dapat memberikan laporan terperinci tentang persediaan bahan makan dan perlengkapan bagi para prajurit Madiun dan prajurit dari luar Madiun yang berkumpul di Madiun. Dalam pada itu, langit pun menjadi semakin terang, cahaya matahari mulai nampak menguning, disambut oleh kicau burung di pepohonan. Keempat orang itu masih berjalan di jalan kecil. Namun mereka pun tidak menjadi bingung, kecuali mereka sudah mendapat petunjuk dari Ki Resapodang. Mereka pun memiliki kemampuan untuk mengenali arah. Benda-benda langit dapat menuntun mereka ke arah mana mereka harus berjalan. Setelah bintang-bintang tidak nampak lagi di langit, maka matahari pun dapat mereka pergunakan untuk menjadi petunjuk arah. Sambiwulung ternyata mempunyai pengetahuan tentang manfaat yang dapat dipergunakan untuk mengetahui di arah mana matahari terbit. Karena itu, maka mereka berjalan tanpa ragu-ragu tentang arah. Namun yang mereka ragu adalah, jika saja ada prajurit peronda yang melewati jalan itu. Namun Sambiwulung kemudian berkata, "Jarak ini sudah cukup jauh. Aku kira para prajurit peronda tidak secara ajak meronda daerah ini. Mungkin sekali dua kali sekelompok prajurit dengan tidak sengaja melalui lingkungan yang sepi ini." Namun dalam pada itu, Risang pun bertanya, "Apakah kita akan langsung meninggalkan Madiun dan kembali ke tanah perdikan Sembojan? Atau barangkali ada rencana lain?" Meskipun agak ragu, namun Kasada pun menjawab, "Rasa-rasanya lebih bagi kita untuk sekali lagi melihat, apakah harta benda berharga itu masih ada di tempatnya. Maksudku, tidak ada orang lain yang pernah menemukannya." Risang mengangguk. Memang mungkin sekali ada orang lain yang mengetahui tempat persembunyian itu, kemudian mengambilnya. Bahkan Ki Remeng pun terpaksa memenuhi keinginan orang-orang yang menawan Ki Mawur untuk menunjukkan harta benda itu disembunyikan, justru karena Ki Remeng berusaha menyelamatkan Ki Mawur. "Aku sependapat meskipun bukan maksudku untuk tidak mempercayai Ki Resapodang," berkata Risang. Demikianlah, maka mereka pun kemudian sepakat untuk melihat kembali harta benda yang mereka sembunyikan itu. Tetapi kita harus sangat berhati-hati. Tidak boleh seorang pun mengetahui bahwa kita telah memasuki hutan perdu dan lingkungan bukit kecil berbatu padas itu, berkata Sambiwulung. Karena itu, maka mereka pun telah mencari jalan untuk dapat sampai ke tempat yang mereka tuju tanpa diketahui oleh seseorang. Memang bukan sesuatu yang mudah. Tetapi dengan pengalaman yang panjang dan ketajaman penalaran mereka, maka akhirnya mereka pun sampai ke satu tempat yang mereka kenal akan dapat sampai ke tempat yang mereka tuju. Sambiwulung dan Jatiwulunglah yang berjalan lebih dahulu menuju ke tempat mata air di padang perdu itu. Baru kemudian Risang dan Kasada. Dari beli kecil itu mereka akan bersama-sama menuju ke tempat benda-benda berharga itu disembunyikan. Keempat orang itu memang memerlukan waktu yang agak panjang. Namun akhirnya mereka berkumpul di beli kecil. Mata air yang terdapat di sela-sela batu padas itu masih mengalir.
Airnya yang jernih membuat keempat orang itu tidak menjadi kehausan. Keempat orang itu pun kemudian berhasil meyakinkan bahwa benda-benda berharga yang mereka simpan masih berada di tempatnya yang cukup terlindung. Dengan ciri-ciri tempat yang tidak menarik perhatian, namun dapat dikenali dengan baik oleh keempat orang itu. Mereka tidak terlalu lama berada di tempat itu. Ketika mereka kemudian melangkah meninggalkan tempat yang tersembunyi itu, Kasada menyempatkan diri bersama Risang, Sambiwulung dan Jatiwulung menengok kuburan seorang pemimpin kelompok yang dianggap sangat baik bagi Kasada. Ia bukan saja seorang pemimpin kelompok yang selalu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Tetapi ia juga seorang yang banyak memberikan petunjuk tentang hidup dan kehidupan kepada Kasada. Namun Kasada hanya dapat menundukkan kepalanya. Orang itu telah pergi dan tidak akan pernah kembali. Justru karena orang itu sudah dipanggil oleh penciptanya. Ketika kemudian mereka meninggalkan padang perdu itu, maka perjalanan mereka tidak lagi tersendat. Mereka melangkah dengan ringan menempuh perjalanan panjang meninggalkan telatah Madiun. Di perjalanan itulah mereka memutuskan untuk langsung pergi ke Pajang. Kasada minta agar Risang, Sambiwulung dan Jatiwulung bersedia bertemu dengan Kirangga di Payuda. Aku harus berkata jujur, bahwa keberhasilanku, bukanlah karena kelebihanku. Tetapi kau, Paman Sambiwulung dan Paman Jatiwulung justru lebih banyak berbuat demi keberhasilan itu. Tidak, jawab Risang, kami tidak banyak berbuat. Yang terjadi adalah hasil perbuatan kita bersama-sama. Seandainya demikian, maka biarlah kami bersama-sama menghadap Kirangga di Payuda. Bahkan kita akan menghadap Ki Tumenggung Jayayuda. Risang sebenarnya sama sekali tidak tertarik untuk menghadap dan barangkali mendapat pujian atau ucapan terima kasih. Baginya, apa yang dilakukannya adalah merupakan satu kewajiban. Lebih dari itu, maka Risang merasa bahwa adalah kewajibannya pula untuk membantu adiknya yang menurut pendapatnya telah banyak membantunya pula. Bahwa adiknya selama ini tidak pernah mempersoalkan kelahirannya dan apalagi haknya sebagai salah seorang anak laki-laki pewaris tanah perdikan Sembojan. Namun ketika tiba-tiba saja ia teringat kepada Riris, maka di luar sadarnya ia berkata, "Baiklah. Kami akan menyertaimu sampai ke Pajang. Setidak-tidaknya kami akan dapat bersaksi, apa yang telah terjadi. Sebagaimana Kirangga di Payuda pergi ke tanah perdikan Sembojan, maka sebaiknya kami juga ikut melapor, bahwa tugas ini sudah selesai." Kasada memang nampak menjadi gembira. Dengan demikian ia tidak harus menempuh perjalanan kembali seorang diri dari tanah perdikan Sembojan ke Pajang karena seorang kawan yang dibawanya telah ditinggalkannya di Madiun. Dengan demikian, maka mereka berempat telah menempuh jalan yang langsung menuju ke Pajang tanpa harus singgah di tanah perdikan. Mereka mengambil jalan pintas yang mereka anggap lebih dekat. Namun mereka pun sadar, bahwa justru karena kabut tebal yang menggantung di antara Pajang dan Madiun, maka mereka harus berjalan dengan sangat berhati-hati. Mereka menyadari, bahwa antara Pajang dan Madiun itu tentu terdapat kesibukan yang luar biasa dari para petugas sandi, baik dari Mataram, Pajang maupun Madiun. Mereka akan saling mengamati keadaan, perkembangan dan tentu saja gerakan prajurit agar masing-masing tidak akan terlambat menghadapi setiap gerakan sehingga masing-masing pihak tidak akan menjadi terkejut dan menyesali kelengahannya. Namun semua kesibukan itu tentu dilakukan di bawah permukaan. Kasada, Risang, Sambiwulung dan Jatiwulung menjadi sedikit berlega hati ketika mereka melihat, tatanan kehidupan di padukuhan-padukuhan yang terletak di antara Pajang dan Madiun itu belum terlalu banyak mengalami perubahan. Jika mereka melewati pasar, maka pasar itu masih nampak ramai dikunjungi orang. Jalan-jalan pun, terutama jalan-jalan yang besar, masih juga banyak dilalui orang. Demikian pula kotak-kotak sawah. Para petani masih nampak sibuk bekerja dengan tenang. Dengan demikian, maka mereka tidak akan terlalu banyak menarik perhatian jika mereka berjalan melewati jalan-jalan utama antara Pajang dan Madiun, meskipun mereka sadar, bahwa mendekati perbatasan mereka harus mencari jalan yang lebih aman bagi mereka, karena di perbatasan, pengawasan tentu menjadi lebih teliti. Ternyata perjalanan kembali ke Pajang dari Madiun itu dapat mereka tempuh dengan tidak mengalami banyak hambatan. Mereka memang harus bermalam di perjalanan. Tetapi hal itu sama sekali tidak merupakan persoalan bagi mereka. Meskipun mereka tidak ingin bermalam di banjar-banjar padukuhan, tetapi bermalam di tempat-tempat yang terbuka di padang perdu, sama sekali tidak menyulitkan mereka. Namun dalam pada itu,
Ketika keadaan menjadi semakin baik bagi mereka berempat, maka Risang telah mendapat kesempatan untuk merenungi dirinya sendiri. Sekali-sekali mulai terlintas wajah Riris sekilas-sekilas. Bahwa ia terdorong untuk pergi ke Pajang, antara lain juga karena keinginannya untuk mendapat kesempatan bertemu dengan Riris. Dalam perjalanan pulang, aku akan dapat singgah di rumah Kirangga di Payuda, berkata Risang di dalam hatinya. Namun adalah di luar sadarnya, bahwa Risang itu sempat berpaling kepada adiknya. Kasadha tentu mempunyai kesempatan bertemu lebih sering dengan Riris. Risang menarik nafas dalam-dalam, ia berusaha mengusir perasaannya itu. Ia berusaha untuk menempatkan diri kembali pada pengembaraannya mencari benda-benda berharga dan usaha untuk menyelamatkan Ki Mawur. Dalam keadaan yang rumit dan penuh bahaya, maka rasa-rasanya ia tidak dapat memisahkan dirinya dari Kasadha. Bukan saja karena tugas yang mereka pikul bersama, tetapi ikatan darah di antara mereka membuat hubungan mereka menjadi rapat. Dengan susah payah, Risang telah menyingkirkan angan-angannya tentang gadis cantik anak Kirangga di Payuda yang mendampinginya saat ia diwisuda menjadi kepala tanah Perdikan Sembojan. Namun akhirnya Risang pun dapat membebaskan dirinya dari angan-angannya itu dan di padang perdu yang dingin oleh embun, Risang dapat tidur meskipun tidak terlalu lama. Di hari berikutnya mereka menempuh perjalanan sehari penuh. Tetapi mereka berempat adalah orang-orang yang telah ditempa oleh latihan-latihan yang berat dan juga pengalaman-pengalaman yang luas. Karena itu, meskipun mereka harus menempuh perjalanan panjang, namun mereka masih tetap nampak segar dan bahkan sekali-sekali mereka masih saja dapat berkelakar dan tertawa. Jatiwulung termasuk orang yang banyak mempunyai dongeng-dongeng yang dapat membuat yang lain tersenyum dan bahkan tertawa. Sekali-sekali mereka singgah di kedai untuk menghilangkan haus dan lapar. Namun kemudian mereka harus berjalan lagi. Meskipun matahari yang terik sinarnya seakan-akan membakar tubuh, tetapi mereka sama sekali tidak nampak letih. Apalagi ketika matahari sudah menjadi semakin rendah dan hilang di balik cakrawala. Keempat orang itu bersepakat untuk tidak berhenti. Mereka telah berada di ambang pintu gerbang kota Pajang. Meskipun demikian, ketika malam sudah menginjak wayah sepi uwong, barulah mereka sampai ke depan pintu gerbang. Kasada menarik nafas dalam-dalam sambil berdesis, Yang Maha Agung telah menuntun perjalanan kita. Ya, kita telah sampai di Pajang, sahut Risang. Demikianlah, maka mereka berempat pun segera menuju ke pintu gerbang. Namun ketika mereka melangkah mendekat, maka dua orang petugas telah menghentikan mereka. Agaknya kesiagaan di Pajang pun menjadi semakin meningkat pula. "Siapakah kalian?" bertanya prajurit yang bertugas itu. Kasada yang letih oleh perjalanan yang panjang itu pun menjawab, "Aku, Lurah Kasada dari kesatuan yang dipimpin oleh Ki Tumenggung Jayayuda." Prajurit itu termangu-mangu, tetapi prajurit itu bertanya lagi, "Kenapa kau tidak memakai pakaian keprajuritan?" Kasada mengerutkan dahinya. Katanya, "Aku baru saja melakukan tugas." "Justru kau melakukan tugas, kenapa kau tidak berpakaian keprajuritan?" Kasada menggeram. Dalam keadaan yang letih, maka jantungnya terasa menjadi semakin cepat berdetak. Namun Kasada sendiri adalah seorang prajurit, sehingga ia menyadari tugas prajurit-prajurit penjaga pintu gerbang itu. Apalagi malam memang telah larut, hampir tengah malam. Karena itu, agar tidak terlalu banyak persoalan, maka Kasada pun segera mengambil sesuatu di kantong ikat pinggangnya. Kantong itu tidak terletak sebagaimana biasanya pada sebuah ikat pinggang, tetapi terletak di bagian dalam. Karena itu, untuk mengambil sesuatu dari kantong ikat pinggangnya, Kasada harus membuka ikat pinggangnya itu. Tetapi prajurit yang bertugas itu mundur selangkah sambil merundukkan tombaknya. "Apa yang akan kau lakukan?" bertanya prajurit itu. Wajah Kasada menjadi tegang. Namun kemudian ia tidak menghiraukannya lagi. Dibukanya kantong ikat pinggangnya untuk mengambil timang yang dilepasnya dari ikat pinggang keprajuritannya. Prajurit yang merundukkan tombaknya itu termangu-mangu. Ia memang melihat timang di tangan Kasada itu. Namun kawannya yang juga sudah merundukkan tombaknya berkata, "Kau dapat saja memungut timang seperti itu di mana-mana." "Kenapa kawanmu ini bertanya tentang pakaian kelengkapan keprajuritan? Bukankah pakaian seperti itu juga dapat dipungut di mana-mana?" "Kisanak," berkata prajurit itu, "apakah kawan-kawanmu juga mempunyai timang keprajuritan?" "Mereka bukan prajurit,"
tetapi mereka mendapat tugas untuk membantu aku melaksanakan tugas yang aku emban. Jika demikian, kalian harus mengikuti aku. Menghadap pemimpin penjagaan di gardu dalam. Berkata prajurit itu, Kisanak, kesabaran Kasada yang letih itu hampir habis, aku baru pulang dari tugas yang berat. Aku sudah menunjukkan pertanda keprajuritanku yang paling umum dan diakui. Tetapi kenapa kalian masih mempersulit? Aku harus menghadap Ki Tumenggung malam ini. Itu bukan urusanku, jawab prajurit petugas itu. Aku adalah seorang lurah prajurit. Aku perintahkan kepadamu untuk minggir. Siapa yang mengerti jika kau seorang lurah prajurit? Aku menganggapmu orang yang justru mencemarkan nama prajurit Pajang. Dengan menemukan timang itu, maka kau ingin memanfaatkannya untuk melakukan kejahatan. Bahkan mungkin kau adalah petugas sandi dari Madiun. Aku peringatkan kau sekali lagi, geram Kasada, aku adalah seorang lurah prajurit. Aku perintahkan kau minggir. Tetapi prajurit itu justru menjawab, kau kami tahan. Kami akan membawa kalian berempat menghadap perwira yang bertugas memimpin penjagaan malam ini di gardu dalam. Kasada menjadi tidak sabar lagi. Tiba-tiba saja tinjunya melayang ke wajah prajurit itu. Keletihan telah membuatnya mudah tersinggung dan marah. Pukulan Kasada itu membuat prajurit itu terlempar dan jatuh terbanting. Demikian kerasnya pukulan yang mengenai bagian bawah telinganya itu telah membuat prajurit itu pingsan. Kawannya terkejut, tetapi ia terlambat berbuat sesuatu. Tangan Kasada telah menepis ujung tombaknya dan kakinya terjulur dengan derasnya menghantam dada prajurit itu. Nafas prajurit itu menjadi sesak. Dan bahkan ia pun segera menjadi pingsan pula. Kasada yang menyadari apa yang dapat terjadi kemudian, segera memberikan isyarat kepada Risang, Sambi Wulung dan Jati Wulung. Dengan cepat mereka meloncat berlari memasuki pintu gerbang. Peristiwa itu berlangsung cepat. Meskipun demikian, para prajurit yang berada di gardu dalam melihat keempat orang yang berlari itu. Karena itu, terdengarlah aba-aba dari antara mereka agar para prajurit yang bertugas segera bertindak. Tetapi kesempatan pertama yang didapat Kasada telah memberikan peluang untuk melarikan diri, masuk ke dalam lingkungan yang berpenduduk cukup rapat. Sejenak kemudian, maka kentongan di gardu dalam telah mengumandangkan isyarat bagi para prajurit yang bertugas untuk berhati-hati. Suara kentongan itu mengisyaratkan bahwa ada sekelompok orang jahat yang berada di dalam lingkungan dinding kota. Sementara itu Kasada, Risang, Sambi Wulung dan Jati Wulung berlari terus. Mereka menyelinap jalan-jalan sempit langsung menuju ke barak. Namun Kasada benar-benar telah mengenali jalan-jalan di seluruh kota itu dengan baik. Karena itu, maka ia sama sekali tidak menjadi bingung. Bahkan Kasada dapat menemukan jalan pintas yang paling dekat menuju ke baraknya. Suara kentongan itu masih mengumandang. Kentongan-kentongan yang lain pun telah menyambutnya, sehingga seluruh kota pun telah digoncang oleh isyarat itu. Para prajurit di gardu-gardu telah bersiap. Para peronda yang mendengar isyarat itu pun menjadi semakin teliti mengamati keadaan. Bahkan beberapa orang peronda telah berhenti di simpang-simpang 4 dan simpang 3. Tetapi mereka tidak melihat seorang pun yang lewat. Sementara itu, Kasada, Risang, Sambi Wulung dan Jati Wulung masih berlari menyusup jalan-jalan sempit dan bahkan jalan setapak. Semakin lama menjadi semakin dekat dengan pintu gerbang regol barak prajurit yang dipimpin oleh Ki Tumenggung Jayayuda. Namun Kasada memang harus berhati-hati. Sekali-sekali ia harus berhenti mengamati jalan yang akan diseberangi. Jika mereka tidak melihat sesuatu, maka mereka pun segera berloncatan melintasi jalan itu. Jarak untuk mencapai barak semakin sempit. Tetapi jalan menjadi semakin sulit. Kentongan yang masih saja berbunyi bahkan di seluruh kota membuat para prajurit semakin bersiaga. Ketika Kasada berlari sampai ke mulut lorong, maka ia harus berhenti dan bahkan bergeser mundur. 4 orang prajurit berkuda telah melintas. Tidak terlalu cepat, Kasada menahan nafasnya sambil memberi isyarat kepada ketiga orang yang lain. Baru kemudian, Kasada itu menganggap bahwa jalan menjadi sedikit aman. Jika mereka berhasil menyeberangi jalan itu, dan menyusuri jalan sempit beberapa puluh langkah, maka mereka akan sampai ke jalan yang lebih besar yang langsung menuju ke pintu gerbang baraknya.
Tetapi jarak yang tinggal sedikit itu justru sukar untuk dilampaui. Rasa-rasanya jalan-jalan menjadi penuh oleh prajurit yang berkeliaran. Namun Kasada harus berani mengambil sikap. Mungkin ia harus berlaku kasar lagi. Tetapi ia harus sampai ke tujuan. Karena itu, maka sejenak kemudian, Kasada itu berbisik di telinga Risang, kita akan berlari sekencang-kencangnya. Mungkin ada peronda yang melihat kita dan mengejar. Tetapi kita akan dapat mencapai pintu gerbang itu lebih dahulu. Risang pun mengangguk, Lapun memberi isyarat kepada Sambi Wulung dan Jati Wulung. Dengan demikian, maka mereka pun harus membangunkan tenaga dalam mereka untuk dapat mencapai sasaran secepat-cepatnya. Ketika jalan menjadi sepi, maka Kasada pun segera memberi isyarat. Dengan cepat sekali keempat orang itu pun berlari melintas, dan hilang di lorong sebelah. Tetapi ternyata dua orang prajurit peronda melihat mereka. Dua orang prajurit peronda yang berjalan kaki menyusuri tepi jalan. Karena itu, maka kedua orang itu pun segera meloncat berlari mengejar keempat orang yang menghilang ke dalam lorong sempit itu. Kedua orang prajurit itu menjadi bingung sesaat, mereka kehilangan buruannya. Tetapi karena mereka melihat keempat orang itu memasuki lorong sempit itu, maka mereka pun telah berlari menyusuri jalan itu pula. Kasada dan ketiga orang yang lain menyadari bahwa dua orang prajurit tengah mengejar mereka. Karena itu, maka mereka tidak mungkin untuk berhenti dan menempuh jalan kembali. Tetapi demikian mereka sampai ke jalan yang lebih besar yang langsung akan sampai ke barak mereka, Kasada melihat beberapa orang prajurit yang sedang meronda lewat. Seperti yang lain, mereka tidak berjalan terlalu cepat. Gila, geram Kasada. Dalam waktu yang singkat ia harus mengambil keputusan. Apakah berempat mereka akan berlari terus, atau mereka terpaksa kembali menghadapi dua orang prajurit yang mengejar mereka? Kasada tidak mempunyai pilihan lain. Ia merasa lebih aman untuk menghadapi kedua orang prajurit yang berlari mengejar mereka. Dengan tangkasnya Kasada pun kemudian meloncat ke atas dinding halaman sambil memberi isyarat kepada Risang dan kedua orang yang lain, sehingga mereka pun telah berloncatan pula hinggap di atas dinding. Namun mereka pun segera menelungkup agar tidak mudah dapat dilihat. Sejenak kemudian, dua orang prajurit itu berlari di jalan sempit di bawah keempat orang yang menelungkup di atas dinding halaman itu. Namun kedua orang prajurit itu tidak sempat melihat, apalagi dalam gelapnya malam. Kasada dan ketiga orang yang lain, yang menelungkup di atas dinding halaman itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi mereka masih tetap harus berhati-hati. Bahwa kedua orang prajurit itu tidak melihat mereka, belum berarti bahwa mereka telah terlepas dari kemungkinan buruk itu. Yang harus mereka pikirkan kemudian adalah bagaimana mereka menyusuri jalan sampai ke gerbang barak Kasada itu. Untuk beberapa saat keempat orang itu masih tetap menelungkup di atas dinding halaman itu. Sementara itu kedua orang prajurit yang berlari melintasi jalan kecil itu telah sampai ke jalan yang lebih besar. Demikian keduanya muncul, maka prajurit yang berada di jalan yang lebih besar itu telah berlari ke arah mereka. Namun keduanya ternyata juga prajurit yang bertugas. Bahkan salah seorang prajurit yang muncul di jalan itu bertanya, apakah kalian melihat empat orang yang berlari menyusuri lorong sempit itu memasuki jalan ini? Sejenak kemudian, dua orang prajurit itu berlari di jalan sempit di bawah keempat orang yang menelungkup di atas dinding halaman itu. Namun kedua orang prajurit itu tidak sempat melihat, apalagi dalam gelapnya malam. Tidak, jawab prajurit yang berada di jalan itu. Aku yakin, mereka memasuki lorong itu. Aku mengejar mereka, tidak ada jalan simpang, sehingga mereka tentu akan muncul di mulut lorong ini. Tetapi mereka tidak muncul di sini, jawab prajurit yang bertugas di jalan itu. Aneh, desis salah seorang dari kedua orang prajurit yang mengejarnya itu. Kita lihat sekali lagi, apakah mereka ada di lorong sempit itu, berkata prajurit yang bertugas di jalan itu. Beberapa orang prajurit segera memasuki lorong itu. Tetapi dua di antara mereka tetap berdiri di mulut lorong. Kasada menyadari bahwa para prajurit itu tentu akan memperhatikan lorong itu dengan lebih teliti. Karena itu, maka Kasada itu pun segera memberi isyarat kepada yang lain untuk meloncat saja masuk ke halaman. Dengan kemampuan mereka yang tinggi, maka keempat orang itu telah meloncat memasuki halaman di pinggir lorong itu tanpa menimbulkan bunyi sama sekali. Dengan jantung yang berdebaran mereka duduk bersandar dinding sambil mendengarkan apa yang terjadi di lorong itu.
Ternyata para prajurit itu sudah menutup lorong itu dari ujung sampai ke ujung. Para prajurit yang ada di mulut lorong seberang menyeberang, telah menghubungi kawan-kawan mereka yang ada di jalan yang lebih besar untuk mengawasi jika keempat orang itu tiba-tiba saja muncul. Kasadha dapat mendengar teriakan-teriakan dan perintah-perintah dari para perwiranya sehingga rasa-rasanya lingkungan itu sudah tertutup rapat. Kasadha memang menjadi semakin marah. Tubuhnya yang letih serta ketegangan yang mencengkamnya selama perjalanannya ke Madiun telah membuat darahnya cepat mendidih. Namun ia harus mengekang diri. Bagaimanapun juga ia akan dapat dianggap bersalah jika ia melawan para prajurit yang sedang bertugas itu. Bahkan ia telah menyerang 2 orang prajurit yang bertugas di pintu gerbang sehingga pingsan. Dalam pada itu, para prajurit peronda itu masih sibuk mencari 4 orang buruan yang tiba-tiba saja hilang. Namun tiba-tiba saja terdengar salah seorang prajurit yang berteriak, mungkin mereka meloncat masuk ke dalam halaman di sebelah jalan ini. Mungkin sekali, sahut yang lain, dinding ini cukup tinggi. Tetapi bukannya tidak mungkin untuk diloncati. Karena itulah, maka terdengar perintah, cari. Masuk ke halaman menyebelah jalan. Kasada yang mendengar perintah itu menggeram. Ia sadar bahwa keadaan menjadi semakin gawat. Karena itu, maka ia pun memberi isyarat kepada ketiga orang yang lain untuk bergeser meninggalkan tempatnya masuk ke dalam halaman itu lebih dalam lagi. Bahkan akhirnya mereka telah melintasi batas-batas halaman mendekati arah pintu gerbang Barakasada yang ada di pinggir jalan yang lebih besar dari lorong yang terakhir mereka lintasi. Kita akan bersembunyi di halaman yang berseberangan dengan pintu barak itu, berkata Kasada. Demikian kita meloncat, kita akan segera sampai ke pintu gerbang. Risang, Sambiwulung dan Jatiwulung hanya mengikutinya saja. Dengan sangat berhati-hati mereka kemudian telah bersembunyi di sebuah halaman yang letaknya hampir berseberangan dengan barak pasukan yang dipimpin oleh Ki Tumenggung Jayayuda. Tetapi mereka tidak segera dapat menyeberang. Seandainya mereka sempat berlari, namun pintu gerbang itu tentu diselarak. Apalagi karena terdengar suara kentongan sebagai isyarat bahwa ada sekelompok orang yang sedang diburu oleh para prajurit karena telah membuat keributan. Keempat orang itu kemudian memang dicengkam oleh ketegangan. Mereka menyadari bahwa beberapa orang prajurit telah meloncati dinding halaman itu pula. Dengan tombak merunduk mereka berjalan menyusuri kegelapan. Namun mereka tidak segera menemukan orang yang mereka cari. Bahkan menurut penglihatan mereka, halaman-halaman itu sepi dan seolah-olah tertidur nyenyak. 2 orang prajurit justru terkejut ketika mereka mendengar lengking anak-anak yang terbangun dari tidurnya yang nyenyak. Ibunya ternyata telah terbangun sebelumnya oleh suara kentongan yang mengumandang di seluruh kota. Dengan suara bergetar oleh ketakutan, ibunya berusaha untuk menenangkan anaknya. Tetapi karena ibunya sendiri gelisah, maka sulit baginya untuk dapat menidurkan anaknya kembali. Biasanya anak itu jika terbangun dan menangis akan segera tertidur lagi jika ibunya mendendangkan sebuah lagu yang ngelangut. Tetapi malam itu, suara ibunya benar-benar tidak dapat keluar dari kerongkongannya oleh ketakutan yang mencekam. Kedua prajurit itu tercenung sejenak. Namun kemudian mereka melangkah pergi. Tetapi suara langkah mereka di dekat dinding bilik itu, membuat ibu anak itu semakin ketakutan sehingga anaknya pun menangis semakin keras. Yang terdengar kemudian adalah suara seorang laki-laki, beri anak itu minum. Sudah, aku telah memberinya minum, tetapi ia masih saja menangis. Biasanya kau berdendang, berkata laki-laki itu. Tetapi, di luar aku mendengar langkah kaki, perempuan itu berbisik. Tetapi justru karena ia sangat ketakutan, suaranya yang bergetar itu dapat didengar oleh prajurit yang berada di luar rumah. Seorang dari kedua orang prajurit yang merasa kasihan kepada anak yang menangis itu akhirnya berkata dari luar dinding, jangan takut. Kami adalah prajurit yang bertugas, justru mengamankan rumah ini. Berdendanglah, tidak apa-apa, suara itu mula-mula sangat mengejutkan. Namun kemudian kedua orang tua anak yang menangis itu menarik nafas dalam-dalam. Dari dalam rumahnya laki-laki itu berkata, terima kasih Kisanak. Sejenak kemudian benar-benar terdengar suara dendang seorang perempuan. Suaranya memang merdu dan ngelangut, sehingga anaknya itu pun segera terdiam pula. Sementara itu beberapa orang prajurit yang lain, masih mencoba untuk mencari 4 orang buruan itu. Mereka menebar di halaman-halaman. Semakin lama daerah pencaharian menjadi semakin luas.
Sementara itu, lingkungan itu seakan-akan telah dikepung oleh kelompok-kelompok prajurit yang justru berdatangan. Setan prajurit-prajurit itu, geram Kasada, seharusnya merekalah yang mendapat tugas ke Madiun. Risang, Sambiwulung dan Jatiwulung tidak banyak memberikan pendapatnya. Namun dalam keadaan yang terjepit, maka mereka harus mengerahkan kemampuan mereka untuk berusaha melepaskan diri dari kepungan para prajurit selama masih mungkin. Tetapi jika tidak, maka mereka harus menyerah, karena tidak ada niat mereka untuk melawan para prajurit Pajang. Bagaimana juga, maka tindakan itu adalah tindakan yang salah. Kasada sendiri memang tidak dapat berbuat banyak. Ia harus bersiap-siap untuk menerima hukuman, karena ia telah melawan prajurit yang sedang bertugas, meskipun ia sendiri seorang prajurit. Namun dalam keadaan yang semakin terjepit, maka Kasada pun memberi isyarat kepada ketiga orang yang bersamanya itu untuk memanjat, karena para prajurit itu nampaknya akan menilik setiap jengkal tanah di lingkungan yang sudah terkepung itu. Nampaknya Risang, Sambiwulung dan Jatiwulung sependapat. Mereka pun dengan tangkasnya telah memanjat sebatang pohon nangka yang terhitung besar dengan dahan, ranting dan daun-daunnya yang lebat. Demikianlah mereka hinggap di dahan pohon nangka itu, maka mereka memang melihat beberapa orang prajurit berjalan ke arah mereka. Kasada, Risang, Sambiwulung dan Jatiwulung itu menahan nafasnya. Dua orang prajurit melintas di bawah pohon itu menuju ke halaman belakang sebuah rumah yang terhitung besar. Keempat orang itu menarik nafas dalam-dalam. Namun belum lagi jantung mereka menjadi tenang, dua orang prajurit yang lain telah mendekat pula. Bahkan keduanya telah berhenti dan berdiri di bawah pohon nangka itu. Yang hinggap di atas pohon nangka itu harus menahan napasnya kembali. Mereka harus menjaga agar orang-orang yang ada di bawah pohon itu tidak mendengar desah nafasnya itu. Tetapi kedua orang prajurit itu ternyata tidak segera pergi. Bahkan seorang di antara mereka berkata, tidak akan ada setapak tanah pun yang akan terlampaui. Kawannya pun menyahut, mungkin mereka bersembunyi. Kita harus beradu ketahanan dan kesabaran. Mereka tentu masih ada di lingkungan ini jika benar dua orang prajurit yang memberikan keterangan itu melihat mereka memasuki lorong itu. Setan prajurit-prajurit itu, berkata Kasada di dalam hatinya. Tetapi ia tidak mempunyai cara apapun untuk mengusir mereka dari bawah pohon nangka itu. Sementara itu, kedua orang itu masih saja berbicara yang satu dengan yang lain. Bahkan kemudian mereka tidak lagi berbicara tentang tugas mereka mencari orang-orang yang mereka anggap penjahat yang harus diburu itu. Bahkan seorang di antara mereka berkata, biarlah para prajurit yang bertugas malam ini mencari orang-orang itu. Sebaiknya kita menunggu saja di sini, karena aku yakin, keempat orang itu masih berada di sekitar tempat ini. Kita baru akan bertindak setelah ada tanda-tanda bahwa keempat orang itu terlihat oleh para peronda yang bertugas malam ini. Mereka yang berada di atas pohon itu menjadi semakin gelisah. Satu-satunya jalan bagi Kasada adalah menyerahkan diri dan menerima hukuman karena ia telah melawan prajurit yang sedang bertugas. Tetapi Kasada masih berharap bahwa Kirangga Dipayuda akan menghubungi Ki Tumenggung Jayayuda untuk ikut campur dalam persoalan ini. Dalam pada itu, kedua orang prajurit di bawah pohon itu masih saja berbincang. Seorang justru duduk bersandar pohon nangka itu. Namun semakin lama pembicaraan kedua orang prajurit itu semakin menarik perhatian Kasada. Bukan isi pembicaraan mereka, tetapi cara keduanya berbicara. Baru kemudian, Kasada menyadari bahwa kedua orang prajurit itu adalah prajurit-prajuritnya. Mereka tentu sedang bertugas di bara ketika terdengar isyarat bahwa ada beberapa orang yang sedang diburu, dan kemudian ditugaskan untuk memberikan bantuan keluar barak. Apalagi orang yang diburu itu diduga berada di dekat barak mereka. Karena itu, maka Kasada itu pun menarik napas dalam-dalam. Dengan pasti Kasada mengenali mereka, sehingga ia yakin bahwa ia tidak akan salah. Kasada pun kemudian memberi isyarat kepada Risang, Sambiwulung dan Jatiwulung, agar mereka tetap berada di tempatnya. Risang tanggap akan isyarat itu. Tetapi ia tidak tahu, apa yang akan dilakukan oleh Kasada. Ternyata sejenak kemudian Kasada itu tiba-tiba saja telah bergerak turun dengan sangat hati-hati. Tetapi bagaimanapun juga, pohon itu memang telah bergoyang, sehingga kedua orang prajurit itu terkejut. Tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan berbuat sesuatu. Demikian mereka bersiap sambil merundukkan senjata mereka, maka Kasada telah sempat berkata, "Ini aku." "Lurah Kasada, kalian kenal?"
Sekali lagi kedua orang itu terkejut. Sejenak mereka mengamati orang yang sudah berdiri di hadapannya. Orang itu memang Ki Lurah Kasada. Dengan heran seorang dari kedua orang prajurit itu bertanya, apakah yang sedang diburu itu juga Ki Lurah Kasada? Ya, aku melawan ketika aku akan ditahan di gardu di belakang gerbang kota. Kemudian aku dan 3 orang yang membantu aku dalam tugasku yang berat itu melarikan diri. Di mana mereka sekarang? Bertanya prajurit yang lain. Mereka ada di atas. Kedua orang prajurit itu memandang ke atas. Tetapi mereka tidak segera melihat ketiga orang yang bertengger di atas dahan pohon nangka itu. Dalam pada itu Kasada pun berkata, cari jalan, agar kami dapat masuk ke barak. Bukankah regol barak itu ada di seberang jalan? Kedua prajurit itu saling berpandangan sejenak. Namun kemudian seorang di antara mereka berkata, baiklah. Kami akan mencoba, kami akan membawa kalian seorang demi seorang. Tetapi kami akan melihat keadaan lebih dahulu. Demikianlah, maka salah seorang prajurit itu telah menyeberangi halaman dan melalui regol halaman turun ke jalan. Prajurit itu masih melihat beberapa orang yang berjaga-jaga di ujung-ujung jalan, tetapi tidak terlalu dekat. Sementara itu, regol barak mereka nampak masih tertutup rapat. Tetapi prajurit itu tahu, bahwa di belakang pintu serta di atas panggungan tentu ada kawan-kawannya yang berjaga-jaga. Prajurit itu pun kemudian telah menyeberangi jalan dan menuju ke barak. Dengan isyarat sandi ia mengetuk pintu gerbang itu. Demikian pintu gerbang terbuka, maka ia pun langsung menemui seorang lurah prajurit yang bertugas. Kepada lurah prajurit itu, ia telah melaporkan, bahwa yang sedang diburu itu adalah justru Ki Lurah Kasada. Kenapa? Bertanya lurah prajurit yang bertugas itu. Aku tidak tahu, Ki Lurah belum sempat bercerita. Tetapi Ki Lurah telah melawan prajurit yang bertugas di pintu gerbang kota. Lurah prajurit itu mengerutkan dahinya, ia tahu bahwa Ki Lurah Kasada adalah seorang prajurit yang memegang teguh paugeran. Jika ia berbuat menyimpang, tentu ada alasannya yang mapan bagi Ki Lurah. Lalu, apa katanya? Bertanya lurah yang bertugas itu. Ki Lurah minta dibantu untuk dapat masuk ke dalam barak ini bersama 3 orang yang mendukung tugasnya yang berat selama ini. Jawab prajurit itu. Lurah prajurit yang bertugas itu termangu-mangu sejenak. Ia pun kemudian bergumam, apakah kita harus melaporkannya kepada Ki Ranggadipayuda? Terlalu lama Ki Lurah, jawab prajurit itu. Baiklah, kita usahakan agar Ki Lurah Kasada memasuki barak ini lebih dahulu, berkata lurah prajurit itu. Prajurit itu kemudian minta izin untuk membawa 3 orang kawan lagi, sehingga dengan demikian mereka akan dapat menyamarkan Kasada dan kawan-kawannya. Berhati-hatilah, pesan lurah prajurit yang bertugas. Ketika prajurit itu keluar lagi dari pintu gerbang bersama ketiga orang kawannya, maka mereka masih juga melihat prajurit yang bertugas di ujung-ujung lingkungan yang sedang dikepung. Sementara beberapa orang prajurit sedang berusaha mencari keempat orang buruan itu dengan menjelajahi halaman-halaman rumah. Namun di antara mereka adalah prajurit-prajurit yang keluar dari barak itu pula. Selain keempat orang prajurit yang kemudian menyeberangi jalan itu, beberapa orang prajurit yang lain telah keluar pula dari pintu gerbang, meskipun hanya berdiri mengawasi jalan itu. Dengan demikian, maka di depan pintu gerbang yang agak menjorok ke dalam dari tepi jalan itu nampak kesibukan yang meningkat. Para prajurit dari kesatuan yang lain yang berdiri agak jauh dari pintu gerbang itu hanya melihat beberapa orang prajurit yang hilir mudik menyeberangi jalan di depan pintu gerbang yang agak menjorok ke dalam dan dihubungkan dengan geledegan pendek dari pinggir jalan yang menyilang itu. Lingkungan dinding barak yang terbuka memang memberi keleluasaan penglihatan bagi mereka yang ada di panggungan di dinding halaman barak maupun yang berada di luar. Dengan demikian memang tidak ada yang menarik perhatian menurut penglihatan para prajurit peronda selain kesibukan yang meningkat. Para prajurit peronda mengira bahwa para prajurit di barak itu telah meningkatkan bantuan mereka untuk memburu keempat orang yang seakan-akan telah hilang begitu saja. Namun dalam pada itu, Kasada dan ketiga orang yang bersamanya telah berada di dalam pintu gerbang barak mereka. Beberapa orang prajurit masih tetap berada di luar barak. Bahkan ada di antara mereka yang menebar mengamati jalan yang melintang menyilang geledegan pendek yang menuju ke gerbang barak yang tertutup itu. Seorang di antara para prajurit itu mendatangi 3 orang prajurit yang bertugas meronda malam itu dan berkata, halaman di lingkungan yang terkepung itu harus disisir pada jarak tidak lebih dari sedepa. Kami kekurangan orang untuk melakukannya, jawab prajurit itu, tetapi sekarang halaman-halaman itu masih dijelajahi.
Jika malam ini mereka tidak diketemukan, maka esok pagi orang itu tentu menyerah. Sementara jalan di sekeliling lingkungan ini masih tetap diawasi dengan ketat. Prajurit yang datang dari Barakasada itu mengangguk-angguk. Tetapi kemudian ia pun berkata, kami akan berjaga-jaga di depan pintu gerbang barak kami. Silahkan, jawab prajurit yang memang bertugas malam itu. Sementara itu, Kasada telah dibawa menghadap Kirangga Dipayuda yang telah bangun pula karena suara kentongan yang bergema di seluruh kota. Dibawanya Kasada, Risang, Sambiwulung dan Jatiwulung ke ruangan yang khusus. Kenapa kalian diburu malam ini? Bertanya Kirangga. Dengan singkat Kasada memberikan keterangan apa yang telah terjadi di pintu gerbang kota. Kenapa kau lakukan hal itu? Bertanya Kirangga. Aku tidak mengerti Kirangga. Tiba-tiba saja jantungku bergejolak. Kami baru saja datang dari Madiun untuk menunaikan tugas yang menegangkan. Lebih dari itu, pemimpin kelompok yang pergi bersamaku itu telah gugur. Dengan demikian, rasa-rasanya jantungku cepat menjadi panas. Kirangga Dipayuda mengerutkan dahinya. Dengan nada dalam ia bertanya, jadi pemimpin kelompok itu telah gugur? Ya, Kirangga, jawab Kasada, betapa kami semuanya telah mengerahkan kemampuan kami untuk membantu dan menyelamatkannya. Tetapi saat itu kami menghadapi lawan-lawan yang berat, sehingga kami kehilangan orang yang bagiku sangat berarti. Kirangga mengangguk-angguk kecil. Katanya, ia sudah sampai pada garis batas hidupnya. Segala sesuatunya harus kita kembalikan kepada penciptanya. Ya, Kirangga, jawab Kasada. Kirangga Dipayuda itu pun kemudian berpaling kepada Risang, Sambiwulung dan Jatiwulung. Dengan menahan gejolak perasaannya ia berkata, kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas segala bantuan kalian. Risang menundukkan kepalanya sambil berdesis, itu adalah kewajiban kami, Kirangga. Kau telah melakukan satu tugas melampaui kewajibanmu. Pajang harus merasa berhutang budi kepadamu, sahut Kirangga. Bukankah aku juga terhitung kaulah Pajang? Desis Risang. Justru karena tidak semua orang dapat melakukan sebagaimana kau lakukan, jawab Kirangga. Risang tidak menjawab lagi. Tetapi ia masih menundukkan kepalanya. Dalam pada itu, maka Kirangga Dipayuda pun kemudian mulai mempersoalkan sikap Kasada sehingga Kasada telah diburu oleh para prajurit yang bertugas malam itu di dalam lingkungan dinding kota. Dengan nada dalam Kirangga itu pun bertanya, apakah kau telah menyebut nama dan kedudukanmu kepada prajurit yang bertugas di pintu gerbang kota itu? Kasada mengingat-ingat, dengan dahi yang berkerut ia menjawab, agaknya memang demikian, Kirangga. Bersambung ke episode 231. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.